Rekan-rekan yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan kita diambil dari Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 56 sampai dengan yang ke-69. Yohanes 6 ayat 56 sampai dengan yang ke-69. Demikian firman Tuhan. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka mati. Siapa saja yang makan roti ini ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, apakah perkataan itu mengguncangkan kamu? Bagaimana jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Namun di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau tidak dikaruniakan Bapa kepadanya. Mulai saat itu banyak muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau memiliki perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkannya dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat sore. Maaf ya, suara saya jadi serak-serak becek begini gitu. Jadi tadi pagi masih oke, pas sudah mulai sore sudah mulai suaranya jadi besar begini. Nah, rekan-rekan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita katakan gitu ya bahwa gereja yang menghidupi dunia, tema kita adalah seperti itu, gereja yang menghidupi dunia. Memang benar, yang namanya hidup itu adalah sebuah pilihan. Kalian ingin kuliah di mana, pilihan kalian. Pada saat kalian sudah bekerja, maka memilih untuk bekerja dimanapun. Bahkan pada saat kita bicarakan tentang pasangan, maka kita bicarakan tentang pilihan. Pilihan hidup itu menentukan. Gitu ya. Yang namanya pilihan itu menentukan. Jadi kalau kita memilih, saya mau tanya nih. Suatu ketika kalian sudah berkeluarga, kalian pasti punya orang tua, lalu punya anak. Nah, pada saat kalian di kapal pesiar, ceritanya kalian udah orang kaya raya, privilege dan crazy rich Surabayan gitu ya. Kalian lagi berdiri, tiba-tiba orang tua kalian jatuh. Entah ibu, entah bapak, pokoknya terserah. Cemplung. Lalu istri atau suami kalian kecemplung juga di laut. Anak kalian kecemplung juga, tiga-tiganya. Udah pokoknya sial banget lah. Pertanyaannya, kalian hanya bisa memilih satu. Ya hidup ini kan tadi kitanya hidupnya gak lurus-lurus aja. Saya kasih yang gak lurus. Harus memilih satu, orang tua, pasangan, atau anak. Kalian pilih yang mana? Satu. Tenang, gak ada jawaban yang menyeramkan. Kalau kalian bawa pasangan ke sini, jangan dimarahin pasangan kalian. Kalau dia gak memilih kamu ya. Pilih mana? Orang tua, anak, ya mungkin di sini belum punya anak ya. Jadi gak masalah lah, belum jadi.
pasangan. Ada yang milih orang tua? Maaf ya, memang sudah cukup selesai hidupmu. Serem banget ya. Atau kalau anak, teman saya bilang, oh salah, masih bisa lagi katanya. Ada yang milih pasangan. Nah, sebenarnya dari tiga itu jawabannya benar semua. Pasti kalau orang tua, kenapa? Karena orang tua yang telah membesarkan saya, yang menafkahi saya, makanya saya memilih dia. Atau kalau anak karena dia adalah perpanjangan tangan dan juga dia hidupnya masih lebih panjang. Atau juga pasangan. Biasanya enggak juga pasangan. Kenapa? Ya kalau ini hilang, ya mati satu tumbuh 1000 katanya. Nah, rekan-rekan yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup ini memang seperti itu. Kadang-kadang pilihannya jelek atau jelek sekali. Enggak bisa dipilih. Kalian enggak memilih pun juga jelek. Jadi mau gak mau harus memilih. Sama seperti nanti pilkada dan sebagainya gitu ya. Atau pada pemilihan presiden kalian kan memilih gak ada yang lebih bagus semuanya. Yaudahlah yang paling less evilnya yang mana lah. Mau gak mau kan seperti itu. Ya kalau ada pilihannya baik dan tidak baik pasti kita pilih baik. Tapi kalau pilihannya semuanya jelek. Tapi akhirnya mau tidak mau kita harus memilih itu. Nah hidup itu pilihan. Hidup itu akan selalu seperti itu. Nah pada saat kita hidup di dalam dunia ini yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan ujian, yang penuh dengan cobaan, maka kita harus memilih. Pada saat kamu tidak memilih pun juga adalah sebuah pilihan. Dan pilihan itu belum tentu baik. Nah pada saat seorang yang bernama Yosua itu bertanya kepada bangsa Israel. Dia katakan begini, kamu harus pilihlah. Pilih nyembah siapa? Allah orang ini atau Allah orang Amori. Pilih, silakan kamu bebas memilih. Tapi aku, kata Yosua, aku dan seisi rumahku akan menyembah Tuhan. Ini sebuah pilihan. Pada saat kita bicarakan tentang sebuah pilihan, maka pilihlah yang benar-benar menurut kamu paling benar. Sama seperti pada saat kita datang ke gereja. Gereja itu semua orang juga mengatakan, enggak semua gereja itu baik kok mengajarkan yang ini, wah gereja dan sebagainya. Iblis itu cuma ngomong, mana yang paling benar. Mulailah gereja bisa berdebat. Baptisan aja lah, gak usah jauh-jauh. Kemarin saya baru baca baptisan itu ada tambahan. Sekarang ada baptisan seluncur. Jadi beneran gak bohong saya. Jadi ini kolam renang. Itu di Evangelis Amerika Serikat sana. Jadi mereka lagi lihat itu kolam renang itu ada water slide-nya. Jadi bayangkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hidupku penuh dengan tantangan. Keluar suci. Nah baptisan saja. Pada saat kita pilih gereja dan sebagainya. Maka kita bicarakan tentang baptisan. Kita tahu baptisan itu kan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lalu orang iblis mah nggak bakal jangan baptis, enggak, dia nggak bakal ngomong begitu. Dia cuma bilang mana yang paling benar, baptis percik atau selam. Siapa di sini ada yang pernah baptis selam? Wah GKI sekali. Ada yang baptis selam, di GKI mengaku ya baptis selam ya, bukan berarti tidak ada. Ada orang berdebat antara baptis percik, baptis selam. Dia bilang salah percik itu. Karena tidak tenggelam semuanya. Yang percik nggak mau kalah. Oh, kamu juga nggak bener kok. Kalau pengen bener-bener baptisnya di Sungai Yordan. Jauh sana. Jadi kita pergi Holy Land sana. Baptisnya jauh sana. Nah kalau baptis percik ya kalian kan harus nyelam. Oh enggak, kami GKI Aliansi Mainstream itu go green. Akhirnya dikit aja, jangan banyak-banyak. Gitu kan. Nah yang baptis selam pun juga sama. Teman-teman pemuda. Itu ada perbedaan. Mereka pun juga berdebat. Ke belakang. Atau ke depan. Ini kalau lagi panjang lagi mungkin akan berdebat lagi. Berapa lama di dalam? 1 jam? 2 jam? Gitu ya. Langsung ya pasti baptis langsung bertemu dengan Allah yang Maha Kuasa. Nah
pada saat kita bicarakan tentang pilihan, maka pilihan itu kita nggak tahu gitu ya. Tetapi Tuhan mengatakan, tapi kalau Yosua katakan, api aku dan isi rumahku menyembah Tuhan. Nah, pada saat kita bicarakan tentang gereja, gereja dengan berbagai macam aliran, gereja dengan berbagai macam cara gitu ya. Yang harus kita lihat adalah fokusnya ini bicarakan tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau tidak. Bicarakan tentang ini atau tidak. Tentang kebaikan dalam kehidupan ini atau hanya kepentingan diri. Nah ini kita harus kritis termasuk kepada GKI gitu ya. Jadi kalian pas saya ngomong begini kalian harus kritisi. Jangan atau aduh gak ngerti saya ini ngomong apaan. Ya, ada pilihan gereja yang mendunia atau gereja yang membumi. Ada gereja yang pengen dikenal, terlihat bagus, banyak orang. Jadi suatu ketika ada waktu saya di Bandung di Kebonjati, gitu ya, dia bilang, Pak, kenapa pemuda di Bandung ini sedikit, mau banyak, undang Agnes Monica. Kalau enggak undang Jungkook juga boleh. Pasti banyak yang datang. Kalau bicarakan tentang kuantitas, kita bicarakan tentang kuantitas. Maka gereja itu harus dua-duanya. Antara dia mendunia dan dia juga harus membumi. Gereja yang mengerti, memahami tentang kualitas. Bukan hanya bicarakan tentang kuantitas. Kuantitas penting, kualitas penting dan itu harus berjalan beriringan. Jadi pada saat kita bicarakan tentang gereja, maka pilihan kita adalah gereja yang harusnya membantu. Gereja yang harusnya melakukan sesuatu. Lalu bagaimana gereja yang menghidupi dunia itu seperti apa? Yang pertama, gereja itu harus hidup di dalam Kristus. Jelas. Di dalam Yohanes yang kita baca, dikatakan begini, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Bagi kita baca ini biasa-biasa aja ya. Tetapi bagi orang Yahudi pada saat itu ini keras sekali. Karena bagi mereka minum darah itu adalah hal yang paling dilarang. Makanya saksi Yehova, kalau kalian tahu ada saksi Yehova, tiba-tiba di depan balai kerajaan, namanya balai kerajaan, gereja mereka namanya balai kerajaan. Kalau di depan mereka ada tiba-tiba buka donor darah, berarti itu sesat saksi Yehovanya. Kenapa saksi Yehova itu tidak melakukan donor darah? Karena alasan ini. Gitu ya. Karena bagi mereka darah itu nyawa, kehidupan. Sehingga kalau saya memberikan darah saya kepada namanya siapa? Ray, maka hidup saya sudah bergabung dengan Ray. Gak bisa seperti itu bagi orang saksi Yehova. Tetapi makanya dikatakan ini minum darah ini dilarang. Tapi Tuhan katakan kamu harus minum darahku. Kan aneh. Orang-orang Yahudi pada saat itu, ini gimana sih ngajarinnya gak bener nih. Sesat dan sebagainya. Makanya kita lihat, makanya betapa banyak murid-muridnya yang akhirnya mengundurkan diri. Karena salah satunya alasan ini. Gitu ya. Murid-murid Yesus itu bukan cuma 12 murid, ada banyak. Tetapi yang termasuk lingkaran ring satunya itu yang 12 murid. Ring satunya yang paling satu yaitu yang 3 murid. Nah, kita bicarakan tentang meminum darah. Gereja yang meminum darah Kristus, serem kayaknya. Gereja yang meminum darah Kristus ini adalah konteks simbolik yang menunjuk pada persekutuan yang penuh dengan Kristus melalui pengorbanannya. Gereja yang tidak menghakimi. Gereja yang menjadi saksi bagi sesama. Ray bisa ke depan gak? Enak saya kalau udah di sini. Nih. Ya, enggak apa-apa, enggak ada apa-apain. Kita jalan ke sana 6 langkah ya. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Putar balik Ray. 3 langkah Ray. 1, 2, 3. Nurut ya. Ini saya lepas dulu ya. Kenapa ditepokin? Emangnya lagi stand up komedi? Gereja yang menghidupi itu gereja yang mendampingi.
Saya nyuruh Ray 6 langkah, dia ngikut. Padahal dia nggak tahu ngapain kan. Ngapain ini 6 langkah, 3 langkah dia ikut. Tetapi saya nggak suruh dia bertahan. Kenapa dia bertahan? Saya dorong dia, kenapa dia nggak mau mundur? Kamu kenapa melakukan itu? Saya dorong, kenapa kamu bertahan? Kamu melawan pendeta? Kenapa? Enggak, dikiranya main. Tahu gak lagu? Aduh, kalau nggak tahu saya udah kelihatan tua. Kenapa tiba-tiba menolak? Oh, ada kekuatan. Itu namanya insting. Pada saat saya ngajak 6 langkah, dia ngikut. Karena saya mendampingi. Ngikut yuk kita 6 langkah yuk. Dia mau. Kecuali yuk 6 langkah kita ke jurang, pasti dia nggak mau. Instingnya bertahan. Saat saya mendorong, baru dia bertahan. Gereja yang menjadi sahabat. Maaf, ini tiba-tiba. Yang kedua yang harus dilakukan adalah pada saat kita tahu gereja itu hidup di dalam Kristus. Yang kedua itu gereja harus menjadi sahabat. Dan saya menjadi sahabat baginya. Yuk 6 langkah kita jalan bersama. Yuk kita jalan 3. Gereja itu harus menjadi saksi, gereja yang mendampingi. Bukan gereja yang menghakimi. Sehingga kalau seandainya gereja yang menghakimi dengan mendorong, maka instingnya bertahan. Instingnya menolak. Berapa banyak kalian pakai IG, TikTok. Di situ mulailah netizen-netizen Indonesia yang begitu ramah. Ketikan-ketikannya kan netizen Indonesia ramah sekali ya. Lalu di situ mulailah para orang-orang suci berkeliaran di situ. Wah, ngatain dan sebagainya. Saya bilang, yang terjadi di situ perdebatan. Wah, debat terus. Ya, saya sebagai netizen yang silent, saya senang liatinnya gitu ya. Sambil makan, oh, ketawa-ketawa. Mereka berdebat di situ. Udah gitu salah lagi teologinya. Nah, jadi pada saat kita bicarakan gereja yang menjadi sahabat adalah gereja yang mendampingi. Kalian sebagai pemuda di dalam menjadi pengikut Kristus, gereja di sini bukan bicarakan organisasi, tapi bicarakan tentang menjadi tubuh Kristus, maka kalian harus mendampingi. Kalian tidak boleh menjadi hakim. Tuhan Yesus kan pada saat melihat ada orang wanita tunasusila yang mau dilempari batu. Tuhan Yesus tidak bilang, siapa yang berdosa? Siapa yang tidak berdosa, lempar. Padahal kan Tuhan Yesus kan tidak berdosa. Harusnya dia duluan yang lempar kan. Tapi dia tidak melakukan ini. Pada saat ada orang kusta, di mana pada saat itu orang-orang Farisi menghakimi mereka. Najis gitu. Sesat. Tuhan Yesus datang merangkul. Ada orang buta duduk minta-minta. Tuhan Yesus tidak katakan, ini pasti punya duitnya 30 juta nih di belakang. Ya kayak sekarang kan. Pernah suatu ketika begini, pada saat saya naik bus di Jakarta, pada saat saya mau kuliah, ini mulut netizen nyinyir, julid dan sebagainya saya juga punya. Jadi saya lagi duduk, ada orang amen kan. Suaranya tuh wah luar biasa, tapi lebih luar biasa lagi kalau diem gitu ya. Jadi dia nyanyi gitu kan. Masih pemuda, masih muda. Lalu yang harus dilakukan adalah kan ya udah kalau nggak mau ngasih ya udah. Tapi ini mulut saya itu kan penuh dengan juga sama, julidnya keluar. Masih muda juga. Minta-minta. Digituin. Saya gituin, maksud saya itu suara saya pelan, menurut saya pelan. Ada ibu-ibu jilbab di sebelah saya, dia menegurnya dengan luar biasa begini. Bukan yang bilang, Dek gak sopan berkata gitu, bukan yang itu ya. Tapi Dek, kalau memang gak mau ngasih, gak usah komentar. Sakit loh saya. Sampai ke bawah-bawah makan 3 piring saya di situ. Karena pikiran. Sakit sekali. Kenapa? Karena saya langsung benar-benar ditabuk saya bilang.
pada saat saya yang harusnya kuliah teologi harusnya wah dia masih mau berusaha, mungkin kenapa bisa nggak saya mendampingi dia supaya bisa dapat pekerjaan. Kan pikirannya harus seperti itu. Tapi saya menghakimi, masih muda. Nah, gereja menjadi sahabat dunia adalah gereja yang harus mendampingi. Gereja yang harus bersama-sama, coaching bilangnya gitu ya. Bukan gereja yang menjadi hakim bagi sesama. Kenapa? Karena seringkali kita melihat dunia itu buruk dan kita ini suci. Banyak kita kan katakan, oh saya lebih senang lagu rohani dibandingkan lagu duniawi. Pertanyaannya, dunia itu baik atau buruk? Tuhan di dalam Kejadian berkata bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, Tuhan menciptakan dengan sungguh amat baik. Pendeta Yoas pernah berkata begini, bertanya, virus HIV diciptakan Tuhan atau tidak? Virus HIV baik atau tidak? Kalau kita percaya bahwa segala sesuatu diciptakan Tuhan dengan sungguh amat baik, virus HIV baik gak? Baik pada tempatnya. Tapi pada saat disalahgunakan menjadi buruk. Segala sesuatunya seperti itu. Jadi sama, dunia ini sebenarnya baik adanya. Tuhan menciptakan dengan baik adanya. Tapi karena dosa manusia, maka dunia ini akhirnya menjadi buruk. Nah kalau kita akhirnya sebagai gereja udah tahu dunia itu buruk karena dosa, lalu kita menyingkir, lalu kita anggap ini sesat. Iya udah tahu sesat, udah tahu buruk karena dosa, tapi kita makin menghakiminya, maka gimana orang itu mau berubah? Yang harus kita lakukan sebagai gereja adalah mendampingi, merangkul, itu yang Yesus lakukan. Pada saat Yesus menjadi sahabat bagi dunia ini. Banyak orang akhirnya menjadi hakim bagi sesamanya. Padahal Tuhan memanggil kita untuk menjadi hakim bagi sesamanya. Ini yang dikatakan Pak Yoas, dia katakan gereja itu tidak boleh eksklusif. Tapi dia harus terlibat aktif. Menjadi sahabat bagi dunia. Seorang yang bernama Dietrich Bonhoeffer juga berkata, gereja tidak boleh hidup untuk dirinya sendiri. Tapi harus berjuang. Melawan ketidakadilan, melawan diskriminasi. Kemarin kan di IG kan peringatan darurat semua kan. Biru semua. Pada saat melihat ketidakadilan maka mereka bersuara. Gereja pun juga seperti itu. Gereja jangan sampai kita menjadi pemuda yang dalam hidup zona nyaman. David Bosch juga berkata harus mempraktekkan keadilan, perdamaian dan rekonsiliasi. Ini yang harus kita lakukan. Oleh karena itu pada saat kita kembali lagi mengingat gereja yang menghidupi dunia, maka gereja itu harus melakukan suatu hal yang baik dan dimulai dari pemuda. Saya katakan begitu, kenapa GKI bisa bersatu? GKI Jabar, Jateng dan Jatim. Apakah peran orang-orang dari generasi yang tua pada saat itu ya, pada saat itu? Ya ada, tetapi yang memaksa dalam tanda petik, memaksa untuk GKI bersatu adalah pemuda di tahun 1988. Mereka bukan memaksanya tuh, wah cepetan enggak gitu juga ya. Mereka tuh bilang bahwa gereja GKI itu harus bersatu. Dan dimulai dari siapa? Pemuda. Ignite GKI, benihnya itu kan dari Surabaya, Jawa Timur. Sekarang menjadi salah satu, ya kalau di YouTube itu kan yang paling besar setelah NDC dan GPCC. Dengan konteks KJ, PKJ, NKB salah satunya. Ignite GKI, dari siapa? Pemuda. Oleh karena itu saya tidak pernah setuju, tidak pernah sepakat dengan yang mengatakan pemuda adalah pemimpin masa depan. Wah kalau udah di depan, udah di masa depan, udah bukan jadi pemuda lagi. Pemuda adalah pemimpin masa kini. Why? Ini. Kalian tahu yang namanya teori generasi kan ya?
baby boomers, X, Y, Z gitu ya. Dan sekarang Alpha yang setiap generasi kan berbeda-beda dengan gayanya. Generasi Alpha, anak saya itu mulai dengan bahasanya, skibidi. Saya nggak tahu skibidi itu apa. Terus cap, ris, sas. Ya kan? Kalau kalian nggak tahu berarti kalian sudah tua. Saya tahu karena anak saya. Papa mas skibidi, mewing, apa mewing? Saya makin gak ngerti. Kalian kan ini apa sih generasi Alpha bahasanya aneh-aneh. Hei kalian sama. Kalian juga cius. Mie apa? Cemungut ya gitu kan. Iya. Zaman saya juga sama. EGP. Emang gue pikirin. Terus bahasa G. Daga figit bogot. Bukan? Pegeruguba gahagan. Dulu saya hafal, bisa. Itu kan seperti itu. Zamannya bapak-bapak pun juga ada gayanya. Gitu kan? Yang rambutnya dipanjangin sini dan sebagainya. Itu gaya setiap generasi berbeda-beda. Tetapi menurut seorang yang bernama Muhammad Faisal, dari generasi Soekarno sampai generasi yang sekarang, ada satu persamaan. Budaya yang sama di tiap generasi di Indonesia. Jadi Muhammad Faisal itu punya sebuah buku Generasi Kembali ke Akar. Itu punya satu dia katakan, ada satu budaya yang sama. Kalian tahu nggak budayanya apa? Dari Soekarno sampai generasi yang sekarang. Budaya nongkrong. Beneran. Soekarno itu sering nongkrong sama Muhammad Hatta. Sumpah Pemuda. Kalian pikirkan Sumpah Pemuda, kami adalah bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia dan sebagainya. Itu kan keren ya. Sekarang saya tanya, diciptakannya di mana? Kalian berpikir, wah ini pasti, ini kan pemuda yang buat ya. Jadi pemuda zamannya pada saat itu. Jadi jangan-jangan kalian berpikir, oh pada saat lagi di meja perundingan membuat ini. Enggak. Mereka buat Sumpah Pemuda itu di Keramat Sentiong di Jakarta. Pas lagi ngapain? Main bulu tangkis. Pas lagi nongkrong. Main bulu tangkis, belum ada futsal kayaknya ya. Pokoknya olahraga, sepak bola dan sebagainya. Jadi pas mereka selesai duduk ngomongin tentang kebangsaan. Nongkrong di situ. Elit ya. Sama, kalian juga bisa kok lakukan itu. Pada saat kalian lagi mabar Mobile Legends atau PUBG, kalian bicarakan tentang kebangsaan. Gimana ya keadaan di Indonesia di itu, ya triple kill dan sebagainya. Bisa seperti itu. Kalian bisa lakukan itu. Budaya nongkrong itu yang menciptakan akhirnya sebuah perubahan besar. Ignite GKI diciptakan dari kapan? Nongkrong. Karena nongkrong kok. Kita buat ini yuk. Pada saat pemuda GKI Ngagel ingin membuat sesuatu, pasti berdasarkan lagi di kafe. Kita nanti buat ini dan sebagainya. Atau juga seandainya rapat, itu kan intinya kan lagi nongkrong. Nah, gereja harus melakukan itu. Generasi-generasi yang besar, yang akhirnya membawa perubahan, dimulai dari mana? Pemuda. Sehingga jangan sampai kita akhirnya, oh pemuda ini gak bisa melakukan apa-apa, enggak. Walaupun kalian dikatain strawberry generation kayak, kalian mau dikatain durian generation kayak, kalian mau dikatakan apapun. Maka kalian pemuda ada satu budaya yang bisa menciptakan sejarah. Dan dimulai dari kalian. Gereja sebagai sahabat adalah gereja yang menghidupi dunia. Dan salah satunya dari kalian. Dan oleh karena itu kalian harus melakukan sesuatu. Gitu ya. Jangan sampai akhirnya gereja itu cuma berada. Saya sering kritik ini gitu ya. Berapa kali kalau saya ke gereja selalu disebutnya daftar absen. Padahal udah tahu salah kan. Absen itu artinya apa? Tidak hadir. Jadi kalau kalian lagi kuliah tolong absenin gua dong. Lu gak hadir ngapain gua absenin? Kan absen kan artinya tidak hadir. Tolong centangin saya. Kita bicarakan tentang presensi. Ada dua sih yang saya sering kali kritisi.
Kalian tahu kan lagu ini? Kau acuhkan aku dengan cintamu. Bagus sebenarnya. Acuh artinya apa? Acuh itu artinya peduli. Cuma kita kan seringkali salah. Tidak acuh, tidak peduli. Jadi makanya saya pada saat dengar lagu itu, kau acuhkan aku dengan cintamu. Saya bilang, lah bagus dong. Dipedulikan sama cintanya. Tapi ya biarlah. Oke, balik lagi. Gereja itu adalah gereja yang harus hadir, bukan berada. Apa bedanya? Kalian bisa berada di sini, tapi belum tentu hadir. Kalian bisa berada di dalam gereja, tapi belum tentu hadir. Hadir memberikan dampak, hadir memberikan rasa, hadir memberikan sesuatu hal dalam kehidupan ini. Makanya kembali lagi, bahwa banyak yang mengatakan yang waras itu harus ngalah lah. Enggak bisa. Kalau semua orang waras itu ngalah, maka dunia ini akan dikuasai oleh orang gila. Gereja itu hadir. Gereja yang menghidupi dunia dimulai dari kalian para pemuda. Gereja yang bisa melakukan sesuatu hal. Gereja yang menjadi sahabat bagi sesamanya. Jangan diam saja. Gereja yang harus memberikan rasa dalam kehidupan kalian. Dimulai dari pemuda. Jadi jangan katakan pemuda gak bisa melakukan apa-apa. Tidak, pemuda lah yang bisa menyebabkan sebuah perubahan yang baik, yang besar. Dulu GKI itu gak boleh pakai gituan. Gereja saya mungkin ya. Dulu gak boleh, pakainya ini doang. Sama organ. Jadi kalau nyanyi, deng, itu udah kayak berasa di abad-abad Victorian gitu ya. Jadi wah nyanyi dan sebagainya gak boleh pakai ini. Bagaimana akhirnya bisa? Karena pemuda mulai. Kami mau dong coba tanya terus ke pendampingnya. Akhirnya pendampingnya, yaudah nanti ya ditanya. Jadi boleh, lihat perubahan zaman. Karena apa? Karena kalian pemuda yang luar biasa. Yang bisa memberikan dampak, memberikan rasa. Suatu ketika ada babi dan sapi ini hopeng. Ya. Babi sapi itu hopeng, dia temenan. Nah babi itu nangis. Babi itu nangis, gitu. Jangan bayangin sayanya, bayangin babinya aja. Babinya itu nangis, lalu dia datang ke sapi. Sapi. Kenapa manusia itu jahat sama saya? Kenapa manusia itu begitu kepada saya? Apa sih yang kurang dari saya? Sapi itu mengatakan, loh kamu kan disukai bonekanya. Gak ada tuh tiba-tiba orang ngeliat babi hidup, ih lucu dan sebagainya dipeluk, gak ada. Pasti bonekanya aja. Apa yang kurang dari saya kata si babi. Saya sudah memberikan segalanya untuk manusia. Saya siap jadi saksang. Brenebon. Nasi campur. Tadi saya makan nasi bakmoy. Saya sudah memberikan segalanya. Tapi manusia itu dengki sama saya katanya. Kalau manusia itu marah. Manusia itu jengkel, lagi naik motor, naik mobil, lalu ada yang wang. Kenapa namaku disebut? Kenapa selalu saya diidentikan dengan hal yang tidak baik pada saat manusia marah? Dasar kamu B2. Teman saya bilang kalau orang Indonesia itu pada saat marah, pasti ada 3 hewan yang dekat, tinggal option. Jawa Timur tambah 1, gitu ya. Saya tahu. Si B, si M, si A. Kalau Jawa Timur J, gitu ya. B, M, dan A. B2, ngik-ngik, nguk-nguk, gitu ya. Dan guguk. Pasti 3 itu. Kalian pernah lihat orang marah, dasar kamu zebra, itu gak pernah. Jerapah kamu, malah jadinya lucu kan. Dasar kamu kelinci, enggak ada. Pasti 3 itu, si B, si M, dan si A. Padahal kita tahu si anjing itu kan sahabat terbaik manusia. Tapi biasa sebagai seorang sahabat yang berkhianat, dijelekin kan namanya. Dasar kamu A, padahal kamu adalah sahabat yang terbaik bagi manusia. Tapi yang jelek-jelek dia, nama dia.
Nah, akhirnya sapi katakan, oh. Dan akhirnya dia bilang begini, mungkin karena kamu tidak memberikan sesuatu pada saat kamu masih hidup. Kalian pernah minum susu sapi semua di sini? Pernah minum susu babi? Enggak pernah? Kenapa? Apa bedanya? Babi itu 99% DNA-nya itu mirip dengan manusia. Sebenarnya kalau kita makan B2 yang enak itu, sebenarnya kanibal sebenarnya dia bilang. 99% sama. Kenapa kalian minum susu sapi bukan susu babi? Sapi mengatakan, karena kamu tidak memberikan sesuatu pada saat kamu masih hidup. Kalian kalau nanti punya anak, den cow atau den pig? Den cow kan? Karena kamu tidak memberikan sesuatu pada saat masih hidup. Sebagai gereja yang menghidupi dunia. Pada saat kalian masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Hidupilah dengan benar. Hiduplah di dalam Kristus. Jadilah terang, jadilah garam di tengah manapun. Di tengah keluarga kalian. Di tengah persahabatan kalian. Pada saat kalian punya pasangan. Pada saat sebagai teman dan sahabat. Di dalam pelayanan kalian. Selama Tuhan masih memberikan kita kehidupan. Maka hidupilah dunia itu dengan terang yang Tuhan berikan. Bersekutu erat dengan Kristus. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi sahabat. Bukan menjadi hakim bagi sama. Tapi menjadi saksi. Pas kapan? Bukan setelah mati. Tapi pada saat kita masih diberikan kehidupan oleh Tuhan. Gunakanlah waktu yang Tuhan berikan ini dengan baik. Maka kita sebagai gereja tubuh Kristus, kita bisa menghidupi dunia dengan kesaksian tentang betapa luar biasanya Tuhan, cinta kasih Tuhan dalam setiap hidup kita. Tuhan memberkati kita.